Audrey Papilaya. Saya jemaat GPIB Galilea Galaksi Bekasi. Saya akan menceritakan sedikit tentang karir kehidupan saya sampai sekarang. Tentunya nyanyi ya. Oke, dari umur saya 4 tahun, saya selalu melihat papa mama saya, kakak saya, oma opa saya menyanyi di gereja tentunya. Lalu saya ikut-ikut nyanyi tuh. Saya ikut-ikut nyanyi dan nyanyi salah satu pertamanya itu di kebaktian keluarga. Kebaktian keluarga mingguan seperti biasa dan juga di gereja. Lalu setelah selalu mendengar orang tua paduan suara gereja menyanyi, di sekolah minggu saya ikut nyanyi. Akhirnya papa saya pikir nih memang anak ini memang berbakat. Lalu saya mengikuti lomba-lomba. Selain itu saya selain nyanyi di tempat seperti kayak sekolah minggu, gereja, ibadah, saya menyanyi di 17 Agustusan dan di sekolah juga. Dan setelah itu saya mengikuti lomba. Dan sekitar umur 7 tahun papa mama saya pindah ke Bekasi di Jati Bening, pindah ke Bekasi di Cibening. Gak lama papa saya telepon, Audrey kamu datang ke Jakarta ya, kamu nyanyi di salah satu sekolah Katolik, namanya sekolah Bonaventura seingat saya. Dan saya datang ke Bekasi. Itu saya nyanyi di tempat yang sangat besar sekali menurut saya, yaitu buat saya yang biasanya saya menyanyi di tempat yang kecil di gereja, tapi ini lebih besar gedungnya, namanya Balai Sarbini zaman dulu. Dan waktu pas saya datang, saya cuman nyanyi. Sebelum nyanyi saya di belakang panggung saya bilang ini, Tuhan saya menyanyi memang bukan lagu rohani, ini saya nyanyi lagu sekuler, tapi saya mau kasih yang terbaik, saya mau kasih tunjuk kalau saya bisa nyanyi ini adalah anakmu, saya mau kasih yang terbaik. Saya menyanyi dan puji Tuhan banyak yang applause dan banyak yang suka. Setelah itu saya balik ke Cilacap, terus saya selalu nonton TV ya. Zaman dulu kan ada tuh namanya kayak Wajah Baru, terus Safari ya. Nah selalu saya bilang ini ke opa saya, papi, saya panggilnya papi kan, papi aku mau deh masuk ke situ deh, pingin deh aku nyanyi. Lalu opa saya bilang gini, Nona kamu bicara begitu, itu ucapan perkataan kamu itu kuasa dan doa, dan itu akan terjadi. Dan setelah itu saya kelas 5 SD saya pindah ke Bekasi. Saya mulai sekolah seperti biasa, terusin dari kelas 5, kelas 6. Saya mulai mengikuti lomba antar sekolah, lomba antar kecamatan, terus lomba antar, ya semua lomba nyanyi saya ikutin. Walaupun ya terkadang ada menang, terkadang ada kalahnya, tapi saya berpikir kita kalau misalkan menyukai apa yang kita suka seperti kayak menyanyi itu, kalau kalah bukan berarti kita harus langsung down. Itu berarti saya selalu kalau misalkan saya kalah, saya berpikir ini, berarti aku ada yang masih kurang ya. Apapun yang saya lakuin, kalau saya salah berarti saya ada yang kurang. Saya harus lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Saya terus belajar. Saya tidak belajar vokal, saya diajarkan oleh papa saya. Lalu Asia Bagus yang paling bergengsi zaman dulu ya, itu se-Asia ya, ada lawannya tuh Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina. Nah itu lumayan. Dan guess what? Saya sebelum masuk Asia Bagus itu saya mengikuti audisi. Saya berpikiran kayak begini, yang punya acaranya itu orang Ambon, Bung Kris Patikawa. Saya udah angkat dagu, palingan nanti saya keterima. Oh tidak, saya 5 kali ditolak. 5 kali ditolak. Jadi jangan bersombong hati, jangan meninggikan diri ya. Jadi kita harus berusaha. Waktu terakhir pas saya menyanyi di situ, saya ingat waktu pas yang ketiga kali itu ada Kak Krisdayanti, ada Kak Edo, ada Kak Mishke Sakila. Itu mereka tuh yang udah up di atasnya saya ya. Saya pikir saya udah bisa nyanyi kok kenapa sih kok nggak bisa? Kok saya nggak keterima? Saya marah sama diri saya sendiri. Tapi mama saya selalu bilang kayak gini,
Ayo coba latihan dulu yang betul, latihan dulu yang betul. Semua itu perlu proses, bukan dengan cara kamu meninggikan hati, tongkat dagu, angkat dagu. Itu tidak membuat kamu menjadi sukses. Mama saya selalu bilang gitu. Lalu saya ikut lagi yang ke 5 kali saya mendaftarkan diri. Bung Kris bilang gini, kamu bisa nyanyi, tapi kamu nyanyi tuh bukan dari sini, kamu nyanyi tuh dari sini. Diafragma, Audrey, itu namanya diafragma, bukan tapi oh, ternyata nyanyi itu ada tekniknya. Oke. Lalu setelah itu baru saya keterima. Puji Tuhan saya keterima. Penuh pergumulan sekali. Jadi kita sebagai manusia jangan berharap sama manusia, ya kan? Kita berharap sama Tuhan. Dan juga berharap ini saudara, ini orang Ambon. No. Dengan adanya proses itu membuat saya menjadi, semua itu menjadi kuat. Dan semuanya itu adalah proses buat saya. Setelah itu saya mengikuti Asia Bagus tahun 93. Dan diberangkatkan lagi oleh Bung Kris. Waktu saya berangkat itu sama Widi Mulia, Widi AB3. Lalu 2 tahun kemudian saya berangkat lagi. Itu bersama dengan anaknya Om Kus Hendratmo almarhum, Bonita. Saya berangkat. Dan dua-duanya saya menang di weekly, puji Tuhan. Nah pas pulang, jadi Bung Kris Patikawa ini dia membentuk salah satu kayak bukan organisasi tapi anak-anak yang masuk di Asia Bagus, beliau pilih dan ikut di acara namanya Asia Bagus, dan namanya itu adalah Antero Bagus. Itu sangat bagus sekali karena mengajarkan cara how to perform, how to entertain, gimana cara menghadapi penonton, gimana nanti kalau sudah di atas panggung itu harus senyum selalu, dan cara bernyanyi dengan benar. Nah setelah itu sangat bagus ya, karena semuanya adalah free, tidak bayar. Malah kita nyanyi di Bagus dan Bagus seminggu sekali, itu pun dibayar sama beliau. Itu di TVRI ya, zaman dulu ya. Setelah itu menjelang waktu umur sekitar SMA kelas 1 saya mulai ikut band di kafe. Setelah di band di kafe hampir 5 tahun dengan Cynthia Lamusu yang AB3. Nah itu kita 5 tahun. Lalu saya diajak sama Andre Hanusa untuk rekaman trio Molucas. Jadi 3 orang perempuan Maluku. Nah setelah rekaman sudah berjalan 1 tahun, saya keluar dari Molucas dan saya break di Molucas, break di nyanyi, karena waktu itu saya lagi dalam keadaan mengandung ya, mengandung setelah saya selesai saya sudah lahiran, saya keluar dari Molucas. Dan selama itu saya dipanggil sama Alenia, Kak Arisya Saleh dan Kak Nia untuk mengikuti audisi perfilman. Nama filmnya adalah Denia Senandung di Atas Awan. Puji Tuhan saya terpilih dari beberapa kandidat ya. Dan puji Tuhan filmnya itu sangat sukses dan saya termasuk di nominasi wanita pendatang baru terbaik dan wanita pembantu pendatang terbaik. Setelah itu saya main film lagi di Marmut Merah Jambu yang kedua. Dan sebelumnya itu saya masuk lagi karena saya sudah keluar dari Bunglon. Saya ikut audisi lagi. Jangan salah, semua itu harus pakai audisi, tidak langsung instan ya. Ikut audisi di Bunglon. Bunglon itu music jazz ya. Saya ikut audisi dan saya masuk. Akhirnya sampai sekarang saya masih di grup Bunglon. Berjalannya dengan grup Bunglon, kami tanda tangan juga dengan Rans Entertain dengan Raffi Ahmad. Dan sampai sekarang saya masih di Bunglon. Setelah saya main film Marmut Merah Jambu, saya juga main film Warkop Reborn 3. Dan saya juga belajar teater. Waktu itu saya dipanggil sama Mas Butet Kertarajasa. Lawan saya adalah
Ari Kriting. Bayangin dong, kita di atas panggung tidak boleh ketawa sama sekali, walaupun lawan-lawannya kita itu dengan bercanda yang luar biasa. Itu pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Nah, setelah itu saya karena saya suka mengajar, saya suka anak-anak, saya mendaftarkan diri di Purwacaraka, ketemu sama Pak Purwa, dan saya ikut audisi dan puji Tuhan saya masuk sampai saya ngajar itu sampai akhirnya selesai. Saya berhenti pas saya tanda tangan sama Rans Entertain pas di sebelum Covid, karena kalau misalkan kita masuk di sekolah instansi besar, kita tidak boleh sembarangan izin dalam sebulan 1 kali. Jadi saya resign di Purwacaraka karena waktu itu ada Rans Karnival. Jadi dalam 1 bulan itu bisa sampai berapa kali kita tur. Setelah itu saya setelah Covid, saya berhenti dari Purwacaraka, saya membuka kelas vokal sendiri. Tapi sebelumnya saya kerjasama dengan Kawai Musik Sekolah Jepang. Kerjasama, saya diajarkan juga, training juga untuk anak-anak berkebutuhan khusus, autis dan Down syndrome. Wah, itu sangat-sangat luar biasa. Itu harus dengan hati dan harus dengan penuh kasih mengajari mereka, karena menurut saya anak-anak yang intervensi itu mereka adalah anak-anak titipan Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang tua yang sangat luar biasa. Berarti orang tua yang punya anak-anak yang berkebutuhan khusus, mereka sangat the best itu. Oke, selain saya mengajar untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan untuk mengatasi biasanya kalau lomba-lomba nyanyi itu saya mengajarkan khusus untuk anak-anak yang untuk ikut lomba nyanyi, dan ada juga selain itu saya juga pelayanan nyanyi-nyanyi, kesaksian, pujian, dan terakhir kemarin itu saya mengisi di G-Fest Gospel Internasional seluruh dunia yang diadakan di Jakarta di BSD. Puji Tuhan, segala sesuatunya itu penuh dengan pergumulan dan proses yang sangat luar biasa. Oke, setelah itu saya kan adalah penyanyi solo ya. Dan di gereja itu saya masuk di persekutuan kaum perempuan karena saya sudah berkeluarga. Nah, pada saat itu tahun 2024 itu di GPIB mengadakan Pesparawi seluruh Indonesia. Saya mengikuti audisinya lagi. Semua itu perlu dengan proses, dengan audisi, bukan dengan secara instan ya. Seperti yang saya bilang, saya mengikuti audisi perwakilan dari Bekasi. Saya dengan teman saya dari GPIB Galilea, 2 orang keterima dengan audisi yang super memang sangat ketat ya. Lalu itu perlu proses. Kita belajar memang sangat cepat sekali, bisa dibilang itu 3 bulan. Tapi pengajarnya yang sangat profesional dan luar biasa sekali. Sorry ya. Lalu setelah itu waktu saya ikutin Pesparawi itu masuk ke paduan suara, itu pelajaran baru banget buat saya karena saya adalah penyanyi solo, yang dimana kalau nyanyi solo kan kita lebih all out ya. Sedangkan kalau cara teknik dalam paduan suara itu harus 1 suara dan pakai suara kepala. Itu sangat berharga sekali buat saya dan sangat bagus banget dari Pesparawi Mupel Bekasi tentunya itu memberikan tempat sarana yang sangat luar biasa. Seperti contohnya kita mengikuti seperti coaching klinik, lalu ada training center sekitar hampir 12 jam. Dan itu saya sudah berkomitmen, saya ikut itu, jadi setiap ada latihan dari mereka, saya cut semua aktivitas saya karena saya sudah tanggung jawab kepada diri saya sendiri, kepada Tuhan, saya mengikuti paduan suara ini. Dan puji Tuhan ya, puji Tuhan sekali kami mengikuti lomba tersebut di Jogja, itu seluruh Indonesia Persekutuan Kaum Perempuan, dan kami menang juara 2 dan juara favorit.
Wow, itu sangat luar biasa ya. Itu kebanggaan sendiri buat saya. Mungkin teman-teman saya yang lain, ibu-ibu yang lain, mereka sudah terbiasa dengan paduan suara yang dimana di gereja mereka masing-masing mereka punya paduan suara. Dan yang saya yang baru untuk vokalis yang sendiri nyanyi sendiri, itu pembelajaran baru dan banyak sekali pembelajaran dari cara teknik-teknik paduan suara, yang dimana saya yang sebenarnya adalah suara alto, saya menjadi suara sopran. Wow, luar biasa. Nah, setelah itu dari Pesparawi Mupel Bekasi diundang juga. Diundang itu nama acaranya gelar konser Yamuger. Itu mengisi acara konser musik namanya tuh namanya gereja Konser Musik Gereja Nusantara Yamuger. Saya takut salah ya sambil baca. Ya, lalu itu seluruh Indonesia juga. Jadi ada yang dari Dayak, ada yang dari Sasando tuh dari NTT, ada yang Kolintang dari Manado. Itu sangat senang sekali saya. Itu sangat-sangat luar biasa. Nah, kami sebagai bintang tamu perwakilan dari Mupel Bekasi. Setelah itu banyak sekali yang saya pelajari yang dimana untuk mencapai tingkat atas itu tidak dengan kita tutup dan buka langsung itu langsung jadi. Semuanya itu perlu proses dan kita harus menerima saran dan kritik orang. Itu kalau jika kita mau maju. Kita sebagai wanita, kita sebagai perempuan, kita sebagai image dari keluarga, sebagai tiang doa, kita harus kasih yang terbaik walaupun kita tidak sempurna. Oke, untuk dampak positifnya bagi saya mengajar itu adalah talenta yang Tuhan kasih kepada saya. Dimana kalau misalkan murid bisa sesuai dengan apa yang inginkan dengan teknik yang sangat bagus, dia bisa menang dan dia bisa menyanyi dengan baik, itu merupakan suatu kepuasan buat saya. Dan juga di gereja kami GPIB Galilea Bekasi Galaksi juga ada Yapendik, ada sekolah musik di situ yang ada biola, gitar, piano. Lalu saya vokal ngajar sendiri, kami membuka itu untuk keseluruhannya bisa mendaftarkan dengan tangan terbuka. Dengan kami sebagai guru-guru kami melayani. Motivasi dari Audrey Papilaya, kita sebagai perempuan, persekutuan kaum perempuan, wanita yang sangat kuat, tangguh, menjadi tiang doa bagi keluarga kita, selalu melayani dengan hati, jangan hitung-hitung dalam pelayanan, karena dalam pelayanan kita adalah bentuk ucapan syukur kita dari hati kita yang paling dalam. Percaya Tuhan yang akan memampukan kita untuk menjadi ibu-ibu yang anggun, bersahaja, pembawa damai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.